itu dampak positif dari konflik? Yang pertama itu meningkatkan solidaritas antara sesama anggota. Yang kedua, adanya penyesuaian dengan norma sosial di suatu lingkungan masyarakat. Yang ketiga itu munculnya pribadi atau karakter yang kuat dan tangguh dalam seseorang. Yang keempat itu adanya kompromi, adanya diskusi baru saat konflik terjadi pada dua pihak yang memiliki kekuatan seimbang atau sama rata. Yang kelima itu timbulnya sebuah motivasi untuk selalu mempertahankan nilai yang dianggap penting atau important. Itu bahasa Inggrisnya. Yang keenam itu dapat membantu mewujudkan sebuah norma baru di dalam lingkungan masyarakat ataupun organisasi yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Yang ketujuh itu meningkatkan efektivitas sebuah organisasi, perusahaan, ataupun masyarakat. Kemudian di dalam soal yang nomor dua ini, Bapak juga bertanya bagaimana sih peran pemimpin menjadikan konflik menjadi berdampak positif dalam sebuah organisasi. Oke, kita bahas pertama itu ini pemimpin ini menggunakan beberapa strategi nih. Strategi yang pertama itu dengan cara penghindaran atau bahasa Inggrisnya avoidance atau penarikan diri. Nah, di dalam metode ini yang digunakan di antaranya itu seolah-olah tidak memperhatikan adanya konflik. Nah, icek-iceknya sih pemimpin ini tidak melihat itu tuh konflik begitu dengan cara pemisahan secara fisik dan mengadakan interaksi terbatas. Jadi hanya orang-orang tertentu aja nih yang mungkin diajak dalam berdiskusi. Yang kedua ini pemimpin menggunakan strategi kedua dengan cara memecah dan menyebar. Bahasa Inggrisnya itu diffusion. Nah, cara ini nih pemimpin dalam mengambil keputusan harus sedikit bersabar dan menunggu sampai konflik, sampai masalah di antara dua kelompok tadi ini menjadi berkurang. Jadi harus butuh kesabaran yang ekstra nih dalam diri pemimpin. Yang ketiga ini pemimpin menggunakan strategi ketiga dengan cara penyesuaian diri dalam bahasa Inggrisnya accommodation. Nah, dalam strategi ini paling tidak ini salah satu pihak ini terlibat konflik ya dimana diusahakan untuk menempatkan kepentingan pihak lain di atas kepentingan diri atau kelompoknya. Nah, di dalam strategi keempat ini pemimpin mendesain mendesain cara kembali ke birokrasi dan reorganisasi. Nah, strategi ini nih mengandalkan otoritas formal gitu. Nah, jadi di dalam otoritas formal ini kepatuhan pada peraturan-peraturan organisasi yang berlaku. Jadi kembali lagi kepada peraturan-peraturan yang sudah dibuat di awal. Yang kelima ini pemimpin menggunakan strategi yang kelima dengan cara perundingan atau diskusi. Nah, di mana strategi ini nih mengatasinya pemimpin ini dengan cara menyumberkan harus ditingkatkan atau tuntunan-tuntutan dari pihak-pihak yang bersaing ini harus diturunkan terlebih dahulu dengan mengadakan perundingan-perundingan. Jadi harus secara dingin gitu, tidak menggebu-gebu. Nah, yang keenam ini pemimpin menggunakan strategi yang bernama konfrontasi dan kolaborasi. Nah, penjelasannya itu strategi ini bersumber strategi ini sumbernya konflik yang dicari. Jadi apa sih konfliknya? Kemudian didiskusikan dan bisa ditemukan di mana ditekankan sekali betapa pentingnya kebersamaan dari kelompok yang eh, kena konflik begitu. Jadi adanya persamaan itu bisa menjadi sebuah strategi yang dilakukan oleh pemimpin gitu. Nah, kita belah juga nih beberapa sifat kepemimpinan tradisional yang perlu diperagakan oleh setiap pemimpin. Nah, jadi pemimpin-pemimpin saat ini nih bisa nih meniru kepemimpinan pada masa tradisional gitu. Yang pertama ini ya pemimpin bisa menjadi matahari. Wah, apa itu penjelasannya? Nah, penjelasannya itu tanpa matahari maka akan berakhirlah segala bentuk kehidupan. Benar tentu saja. Nah, demikian juga dengan pemimpin di dalam organisasi hendaknya dapat memberikan semangat kepada bawahan sehingga suasana di dalam organisasi itu hidup, energik dan penuh kreativitas dan dinamika di mana seorang pemimpin ini hendaknya dapat menimbulkan kinerja pada orang yang dipimpinnya. Tentunya saja ini bisa menjadi strategi pemimpin nih dalam menghadapi konflik yang akan dihadapinya di dalam organisasi. Yang kedua itu pemimpin dapat bersifat laksamana bulan. Wah, di mana ini sebagai seorang pemimpin hendaknya dapat memberikan keteduhan
dan ketentraman nih bagi bawahan-bawahannya, sehingga pemimpin ini pun dapat memecahkan persoalan yang dihadapi bawahannya nih. Jadi bawahannya itu pun menjadi lebih tenang dengan adanya pemimpin yang bersifat tenang pula begitu. Nah, jadi yang ketiga kita akan membahas ini tentang pemimpin dapat bersifat laksana bintang. Nah, di mana laksana bintang ini bersifat sebagai pedoman bagi manusia yang memerlukannya. Begitu juga kita kembalikan kepada seorang pemimpin yang memimpin organisasi. Hendaknya dia memiliki tingkah laku dan perbuatan patut diteladani, di mana arah dan tujuan individu, kelompok maupun organisasi itu juga bisa dipimpin oleh seorang pemimpin begitu. Yang keempat ini, pemimpin dapat bersifat laksana angin. Apa itu laksana angin? Nah, laksana angin, di mana mampu menembus dan masuk ke segala tempat. Nah, di mana pemimpin dalam organisasi hendaknya bersifat lebih teliti, cermat, dan dapat menyelami atau mendalami segala bentuk kehidupan anak buahnya. Jadi, pemimpin ini tidak hanya mengurusi tentang, bagian di dalam, organisasi namun pemimpin ini juga, bisa sih tentang, bertanya bagaimana sih, bawahan saya, bagaimana kehidupan bawahan saya. Jadi si pemimpin ini, bisa menjadi tempat berteduh pada anak-anak, buah atau anak-anak bawahannya begitu. Kemudian kita bahas tentang pemimpin dapat bersifat laksana api. Wah, apa itu laksana api? Laksana api ini merupakan pemimpin yang bersifat tegak dan tidak pandang bulu. Nah, di mana siapa yang mendekat akan hangus terbakar. Begitulah seorang pemimpin di dalam sebuah organisasi. Hendaknya ia memiliki suatu prinsip tidak labil tentunya ya. Kata-katanya itu dapat dipegang. Jadi orang tidak menganggap dia ini pemimpin yang pemberi harapan palsu. Nah, dia penuh tanggung jawab nih atas semua perbuatannya. Ia bersifat adil, tidak pilih kasih. Siapa yang salah dihukum. Nah, dan siapa yang berhasil diberi penghargaan sebagai bentuk apresiasinya kepada anak buahnya. Dan sini artinya pemimpin hendaknya bersifat tegas. Itu tadi penjelasan tentang laksana api. Kemudian kita bahas tentang pemimpin dapat bersifat laksana lautan. Wah, apa itu? Dimana seorang pemimpin hendaknya memiliki pandangan yang luas, kemudian sabar, yang memiliki pengertian di mana seorang pemimpin ini mampu menampung segala macam persoalan dan mampu mencari penyelesaian. Nah, jadi tidak semudah itu menjadi seorang pemimpin ya teman-teman. Oke, yang ke-8 ini kita akan membahas pemimpin dapat bersifat laksana bumi. Apa itu penjelasannya? Penjelasannya ini bumi kan bersifat kokoh dan sentosa, bukan? Nah, di mana dia dapat menghancurkan segala macam barang yang tak berguna menjadi bermanfaat. Nah, artinya pemimpin hendaknya bersifat luhur dan sentosa budinya, jujur, kemudian mampu memanfaatkan situasi dan kondisi tertentu di dalam sebuah organisasi yang ia pimpin. Nah, mungkin itu saja demikian sifat-sifat pemimpin yang bisa diharapkan pada saat penanggulangan konflik yang ada di dalam organisasi. Mungkin itu jawaban dari saya mengenai soal satu dan 2 lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.